We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Dan sekarang Anda terhitung sukses dalam dunia perbatikan. Karya apa atau event apa yang membuat dunia perbatikan mulai mengenal karya Anda, Mas? Nah, ini saya juga lagi mikir-mikir apa ya gitu. Kayaknya ya mungkin karena semakin ini aja semakin luas ya jaringan apa customer-nya mungkin mereka kan misalnya yang dari Jakarta atau dari Surabaya itu ketok tular lah ya dari mulut ke mulut gitu. Nah, itu mungkin baru di tahun-tahun ke-8 itu akhirnya mulai benar-benar dikenal gitu. Saya kan pernah ikut pameran juga, tapi menurut saya pameran nggak signifikan juga hasilnya. Jadi saya pernah ikut pameran yang diselenggarakan ya pemerintah gitu. Waduh, itu pengalaman yang ya ternyata juga susah gitu. Tapi kemudian setelah saya mungkin mengembangkan desain-desain yang lebih unik, nah baru kemudian orang lebih mengenal gitu. Kayaknya seperti itu. Yang hobi batik masih banyak ya, Mas? Sebenarnya orang Indonesia itu hebat loh. Hebat. Mereka itu punya kemampuan lah untuk sebenarnya mengapresiasi karya seni yang bagus itu sebenarnya malah lebih bagus daripada orang luar negeri kalau saya katakan. Karena ya kalau orang Indonesia karena dia mengenal barangnya mengenal dan mereka ada unsur kebanggaan kan gitu. Kalau di luar negeri kadang-kadang susah juga gitu. Mereka untuk menilai sebuah karya itu lebih rumit, kriterianya lebih rumit. Kalau orang kita tuh lebih senang suka ya sudah gitu aja. Gitu. Jadi seperti pandemi ini kan Indonesia malah penjualan sepeda loh, itu kan hebat sekali. Tidak terjadi di Eropa itu. Malah kita yang beli sepeda Eropa itu. Nah, iya. Di Eropa suasana masih mencekam ya sampai hari ini. Di kita ini sudah orang sepedaan kemana udah rame lah pokoknya. Loh Mas, yang customer batik itu berkembang atau itu saja Mas? Berkembang tetapi pelan. Karena kan ya saya juga bisa paham memang orang yang kemudian masuk dalam segmentasi batik saya itu ya pasti segmented lah, nggak mungkin kemudian umum begitu, artinya luas. Jadi berkembang tetapi memang pelan. Tapi ya lebih baik saya juga merawat ya istilahnya pelanggan yang kemudian sampai hari ini masih mensupport kita untuk tetap berkarya. Mereka pakai atau mereka koleksi aja Mas biasanya? Kalau yang pelanggan yang lama artinya yang mereka benar-benar mencintai batik mereka pakai. Nggak tahu Mas Aji kenal Mas Carlos nggak ya yang di Surabaya? Oh, kenal. Wah, dunia sempit kok. Kenal. Ya, beliau kalau pergi kemana-mana, kalau ke mall itu kan pakai batik itu. Ya, di Surabaya kan ada Mas Carlos, lalu ada lagi dosen kan suami istri. Nah, itu juga beliau tuh contoh itu bagus sekali. Mengajar dan sebagainya tetap menggunakan kain dan juga customer di sini. Wow, saya lagi bayangin bagaimana kalau saya pakai batik ke keluar. Saya belum pernah ada imajinasi atau belum pernah membayangkan. Sebenarnya keren Pak, itu pakai batik nge-mall gitu misalnya, keren juga. Tapi justru kadang-kadang unik loh, di daerah artinya kayak di Jogja gitu. Kita pakai kain itu malah dilihatin. Kalau saya main ke Jakarta, misal saya main ke Jakarta, pakai kain lah, terus kita naik busway misalnya kemana lah ke mall, itu orang tuh seneng gitu, lihatnya tuh juga
bukan memandangnya gitu. Malah kadang-kadang kalau di Jogja sendiri agak gimana gitu loh. Gitu. Pertanyaannya juga lucu-lucu. Habis kondangan kah apa atau gimana gitu lah, lucu lah. Tapi kalau di kota-kota yang itu sebenarnya malah mereka mungkin apa ya, rindu ya dengan pemandangan seperti itu gitu. Jadi mereka malah lebih bisa terima gitu, lebih bisa appreciate juga. Saya pengen bikin baju Jawa yang komplit, Mas. Beskap ya? Ya, banyak model. Baju Jawa kan banyak model. Ada beskap, ada sorjan, itu nanti beda-beda. Potongannya, bahannya juga beda-beda. Oh, oke. Saya malah pengen konsultasi sama Mas Aji, bikinnya di mana ya? Bisa. Nanti kalau saya sih kadang ada beberapa yang customer juga minta dibuatin sampai belangkonnya ya, semua gitu. Ya nanti coba saya bantu gitu. Tapi mesti ukur juga, ukur berapa lingkar kepala, lalu baju juga mesti ukur semua. Wow. Saya pengen banget soalnya it's so interesting rasanya. Iya. Pertanyaan saya selesai, Mas. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, sebentar saya bacakan. Ya, boleh silakan. Pewarnaan apakah tetap dipertahankan sebagai ciri khas daerah, Mas? Ya, kalau saya mayoritas begitu, artinya karya-karya sampai hari ini tetap ciri khasnya tetap Soga Jogja. Soga Jogja ya, karena sebenarnya soga itu juga macam-macam. Meskipun warna coklat, tapi setiap daerah nanti punya ciri khas. Dari Jogja juga ada ciri khas, di Solo juga ada ciri khas, lalu di Banyumas, Pekalongan, yang seri sogan, mereka yang seri coklat juga ada ciri khas gitu. Tetap. Tapi kemudian saya juga punya beberapa karya-karya yang tetap ingin saya ada unsur-unsur yang beda gitu. Mungkin apa mau lihat kain juga? Nanti saya jembrengin dikit. Monggo silakan. Nah, ini termasuk yang masterpiece ya, yang saya kategorikan masterpiece karena ini dalam satu kain itu ada berbagai macam motif ya. Jadi ini disebut tambal. Gitu. Ini disebut tambal. Nah, ini masih ngetren ya, Mas ya, model gini ya, Mas? kalau tren sepertinya sih enggak ya. Enggak. Tapi kalau orang yang sudah tahu kain gitu, dia suka, dia pasti tahu kenapa kain ini bagus karena di dalam setiap kota ini berbeda-beda dan ini semua teknik membatik ada di dalam kain ini. Dan ini susah ya. Dari mendesainnya, kemudian membatiknya, pewarnaannya juga nggak gampang. Karena ini macam-macam. Ya, ini kan gambarnya beda-beda, Mas. Ya. Desainnya kan berarti beda-beda. Ini Ya. menyusun setiap kotaknya itu menurut rasa sampean sendiri berarti. Ya, harus pikir kan. Misalnya ini kita lihat, ini kan ada suasana hitam, suasana putih kan. Ya, gimana caranya hitam putih ini terdistribusi dengan bagus gitu. Nggak ngumpul semua putih, nggak ngumpul semua hitam. Nah, itu tantangannya sebenarnya. Bagaimana melatih rasa pada awal-awalnya itu? Ya, melatih rasa itu kalau saya mulanya banyak lihat kain ya, banyak lihat kain terutama. Jadi entah itu kita dari dari internet atau lihat pegang langsung, itu sangat membantu. Semakin banyak kita kosakata ya berkaitan dengan ini ya, khasanah lah itu kita punya ini banyak, nanti kita akan berkembang. Amazing banget itu. Cantik sekali itu, Mas. Iya, ini yang berhasil saya keep ya, bertahan. Jadi ini saya masukkan lemari khusus karena bahaya nanti. Kalau ada customer ke sini ditaruh di lemari yang biasa nanti wah repot nanti. Bisa keangkut, saya enggak punya nanti. Itu untuk ngulangin juga butuh butuh niat susah. Yang luar biasa, ya kan? Iya, susah. Ini diulang lagi, saya yakin hasilnya nggak seperti ini. Susah. Ini pola ini termasuk sulit sekali. Baik mendesain, membatik, mewarnanya susah. Wow, amazing, Mas, amazing. Iya. Bentuk-bentuk simbol yang dipakai pada motif batik itu kagungan punya nilai filosofi, nggih.
Sementara sekarang ini banyak sekali batik yang menggunakan gambar-gambar tertentu seperti gunungan, semar, dan sebagainya. Padahal kadang gambar-gambar itu juga tidak bisa digunakan sembarang karena punya makna simbolis juga. Menurut Mas Aji, kados pundi, Mas? Wah, ini pertanyaan yang nggak mudah ya. Dan agak sensitif juga, maksudnya begini, kita bisa mengatakan simbol, bisa mengatakan makna, itu tentu kita harus mengerti semuanya. Artinya begini, orang mengerti sebuah filosofi, tapi kemudian tidak mewujudkan dalam sebuah simbol, tentu itu juga nggak akan menjadi sesuatu yang wow gitu. Orang mengerti sebuah keindahan, tetapi dia juga tidak memberi pemaknaan. Tentu itu juga menjadi hal yang biasa. Nah, jadi kalau ya kembali lagi kalau di dalam alam berkarya, tentu hal seperti itu tuh sifatnya memang apa ya, sangat cair. Kita nggak bisa mengatakan harus demikian, harus demikian. Karena juga kembali lagi kita harus menanyakan ketika itu dibuat, kamu mengetahui ini apa atau enggak. Misal dia nggak tahu gitu ya, dia buat satu pola nggak tahu lah, dia pasang di situ. Lalu kita lihat aja dari rasa seninya, kira-kira dia itu bikin komposisinya bagus atau enggak. Kalau komposisinya enggak bagus, itu juga hasilnya pasti jelek. Tapi kalau komposisinya bagus, kita juga nggak bisa mengatakan ini jelek gitu, atau ini sesuatu yang buruk gitu. Agak sulit untuk menilai seperti itu karena bagaimana ya antara pemaknaan dan simbol itu sesuatu yang betul-betul sifatnya mungkin mirip seperti apa ya, spiritual ya, jadi pengalaman. Jadi harus dialami oleh masing-masing, dialami oleh si pembuatnya sendiri atau si artisnya sendiri gitu. Jadi saya tidak berani juga mengatakan bahwa ya memang ada beberapa simbol-simbol yang misalnya itu bermakna penting, dihormati dalam sebuah kepercayaan, misalnya sebuah komunitas. Lalu kita karena hanya melihat keindahannya sepintas, kita masukkan dalam sebuah karya seni. Gitu. Itu juga ya sesuatu yang sulit juga untuk kita vonis apakah ini dia betul-betul salah ataukah itu bagaimana. Jadi memang ini kembali lagi tergantung ke masing-masing orang. Tetapi saya ketika ya ini sudah pertanyaan yang bukan pertama kali sebenarnya mengenai filosofi ya batik itu karena orang biasa bilang filosofi. Saya saat ini kok lebih apa namanya tertarik untuk membicarakan teknis ya karena filosofi ini bisa berkembang sangat baik dan bisa istilahnya tidak akan hilang lah dimakan zaman. Tetapi kalau teknik itu secara teknik itu batik itu sebenarnya sudah diambang ya karena ya misalnya untuk membuat pola seperti ini kalau kita tidak punya khasanah pengetahuan pola-pola klasik misalnya itu kita tidak akan bisa buat seperti ini. Kalau hanya ngerti filosofi saja nggak akan terwujud. Bagaimana kita harus membuat misalnya pertemuan garis hitam dan putih ini sesuatu yang kontras itu ada tekniknya sebenarnya. Ada apa dasar desainnya. Bagaimana sih memulai sebuah desain itu dari tengah kah, dari samping kah, geometris atau non geometris itu yang lebih penting untuk lebih digali karena itu berperan dalam melestarikan batik ini sebenarnya secara ragawi atau secara bendawinya itu juga penting gitu. Kalau filosofi saya kira ketika nanti orang mengalami istilahnya apa ya pengalaman masing-masing misalnya seperti spiritual seperti mungkin orang meditasi gitu ya itu kan juga pengalaman masing-masing tidak bisa kita memaksakan apakah harus begitu apakah harus begini gitu nah, kira-kira seperti itu. Mas, untuk bikin batik yang Anda pegang ini sekarang, itu butuh berapa tahun, Mas, untuk bisa membuat masterpiece itu? Kalau yang Trial, seperti error, dan sebagainya. Ya. kalau proses sampai bisa menemukan seperti ini mungkin ya separuh perjalanan karya saya. Kalau sampai tahun 2020 ini kan mungkin sudah sekitar 12 tahun lah. 12 tahun. Berarti sekitar 6 tahun itu, Mas, ya? Iya, karena kan di awal itu kan saya masih fokus pada teknis juga gitu. Belum bisa mengembangkan idenya itu belum masih aduh ini warnanya bagaimana kok biru. Aduh ini garisnya kok gini ya. Kok ini nah masih berkutat di bungkus ya, belum masuk ke dalam isi gitu. Tapi setelah sudah bungkusnya selesai, lalu masuk ke isi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu juga sebuah pengalaman yang harus seimbang. Kita tidak bisa mengatakan
filosofi yang paling penting. Enggak juga. Teknisnya juga harus benar. Kalau kamu nggak benar membuat desain, filosofisnya panjang kali lebar gitu istilahnya, itu nggak akan juga menjadi sesuatu yang baik. Jadi dua-duanya harus seimbang. Wow, ini filsafat orang Jawa ini, Mas. Oke, Iya, iya. lah saya satu lemari batik semua, ndak punya hem katanya. By the way, saat pembuatan apa masih menggunakan metode ritual atau selamatan dan lain-lain, Mas? Kalau itu sih tidak ya, tapi ya kalau misal dikatakan ritual, itu mungkin lebih ke pengalaman pengalaman masing-masing. Maksudnya saya pun kalau sedang atau ingin membuat sesuatu desain yang kira-kira menurut saya itu desain itu wah kayaknya ini desain yang butuh serius, butuh ini ya kita juga harus mendasarinya misalnya juga dengan kewaspadaan lah atau itu istilahnya jangan sampai kita hilang konsentrasi gitu. Nah itu mungkin didasari bisa jadi biasanya saya juga dengan meditasi misalnya, lalu dalam satu hari itu pokoknya saya tidak pikiran tuh nggak kemana-mana lah, harus ke situ begitu. Gitu. Saya baru tahu kalau bikin batik juga ada selamatan dan sebagainya. Ada, dulu dilakukan seperti itu. Sampai hari ini pun juga beberapa dilakukan. Misalnya untuk membuat kain batik yang edisi khusus ya, bukan yang panjang biasa begini. Misalnya membuat dalam format kampo. Nah, dalam membuat format kampo itu beberapa literatur klasik tuh menyatakan bahwa perlu dimulai dengan selamatan. Sebenarnya selamatan itu pada intinya salah satu inti filosofinya itu berdana. Ya, kenapa berdana itu penting ya? Karena dana itu mendasari mencukupi kebutuhan makhluk. Nah, gitu. Artinya kalau kita berbagi, pertama kita mengundang orang, lalu kemudian berbagi makanan misalnya, itu kan membuat orang-orang di sekitar itu menjadi happy kan. Dengan happy itu akan mengkondisikan proses kerja ini menjadi lancar, menjadi baik. Karena semuanya mendapatkan nikmat lah, semua mendapatkan kebaikan. Jadi seperti itu sebenarnya. Wow, Mas. Oke, waktu ke Jogja saya pakai atasan model pada jenjara itu. Bolehkah di-share filosofi batik Truntum, Mas, atau Sekar Jagat atau seperti motif ya untuk besan berbeda dengan untuk manten dan seterusnya? Nah, kalau untuk filosofi Truntum dan sebagainya, ini saya bukannya bagaimana, monggo itu banyak yang sudah menulis. Saya coba cari filosofi yang lain ya, yang mungkin belum banyak ditulis. Nanti kalau Truntum bisa searching lah, itu banyak sekali orang cerita tentang Truntum. Kita lihat saja dari kain ini ya, ini namanya tambal. Nah, tambal ini itu filosofinya ya, itu artinya menambal. Jadi manusia itu kan punya kekurangan. Kekurangan itu ditambal. Jadi misalnya kita itu dalam kehidupan ini ada kesalahan ya, berbuat kesalahan. Itu harus kita tambal dengan perbuatan yang baik lagi. Jangan kemudian kesalahan itu dilanjutkan. Gitu. Dengan ditambal ini juga artinya apa ya? Kita bisa menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak ada entitas aku itu sebenarnya juga nggak ada gitu. Kita dari kumpulan aja semua gitu. Jadi dari perbuatan kita tuh ada yang karmanya baik, ada yang karmanya buruk. Ya itu semua saling berinteraksi. Jadi kemudian menjadi kita yang sekarang. Tinggal kita kemudian bagaimana melangkah. Nah, tambal ini pun juga unik dalam filosofi Jawa ya. Orang menggunakan tambal ini juga berharap dia itu tidak mendapatkan sesuatu halangan, sesuatu yang buruk karena apa? Ketika memakai tambal ini ibaratnya dia seperti seorang ya peminta-minta itu loh. Kalau seperti jubah biku kan juga ditambal ya, ada tambalannya semua kan. Itu ternyata juga sampai ke Jawa filosofi itu. Dengan menggunakan tambalan ini, maka misalnya kalau dulu ada kepercayaan
orang mau mengguna-guna atau mau menyantet atau mau melakukan hal buruk. Ketika dia sampai ke situ, dia lihat orang itu kok compang-camping. Ibaratnya seperti ya orang miskin peminta-minta, bukan siapa-siapa. Nanti dia lewat. Dia nggak akan mengenai kita. Karena yang diincar itu pasti yang tidurnya di tempat yang bagus, bajunya bagus, fisiknya bagus, kelihatan semua. Nah, ini loh yang mau saya incar gitu. Kalau kita berpenampilan sederhana, lalu dengan tambalan yang compang-camping itu akan terlewat dari mara bahaya gitu. Karena dianggap siapa sih kamu gitu. Nah, itu. Jadi tambal ini juga sesuatu yang punya makna di dalam khasanah Jawa. Termasuk ada garis yang ada di ujung. Ini ada garis kecil sekali. Ini ada garis di sini ya. Ini bisa dilihat ada outline kecil ini di sini. Ya, itu ada di dua sisi, di atas dan di bawah, di kanan dan di kiri. Nah, ini juga sebenarnya punya makna bahwa ini disebut wengkon. Wengkon itu dari kata wengku, artinya garis yang membatasi, bidang-bidang yang membatasi. Jadi batik klasik itu punya filosofi seperti itu dimaknai sebagai sesuatu yang artinya dalam kehidupan itu kita melakukan sesuatu itu tetap ada batasnya. Batasnya itu ya mungkin bisa privasi orang lain, hukum yang berlaku dan sebagainya itu. Jadi kita tidak bisa juga berbuat seenak hati gitu. Jadi dalam hidup ini ada batasannya. Nah, nanti beberapa pola yang dulunya dipakai oleh raja misalnya atau bangsawan itu tidak punya garis, nggak punya garis batasan karena dianggap bahwa raja itu menguasai semua bidang, menguasai langit dan bumi gitu. Jadi dia bisa melakukan apapun gitu. Seperti itu. Wow, ini rasanya nggak cukup. Saya pengen ke Jogja ini, Mas, ngobrol Oh sama iya, boleh sampai silakan. rasanya. Nanti kalau sudah ngobrol, lihat batik sama ngeteh, kita bisa lupa waktu nanti. Oke. Bolehkah? Oke, mantap Mas Aji. Di filosofinya apakah juga dari proses filolog terhadap manuskrip kuna, adakah yang seperti itu? Seperti itu artinya apa? Memperkaya hasanah gitu ya, Ya pemaknaan mungkin. simbol. Ya, Ya, ya. tentu. Dengan kita membaca banyak literatur klasik itu, kita bisa mengerti, bisa menyaring apa yang terutama ya tradisi lisan itu apakah sih benar dengan tradisi yang kemudian menjadi sesuatu yang ditulis dan relatif lebih baku daripada tradisi lisan, ternyata ya banyak hal yang berbeda gitu. Dari tradisi tulis, tradisi lisan itu berbeda gitu. Ya tadi misalnya mungkin batik itu ada orang memaknai apa dari kata apa ya itu kalau yang banyak ditulis misalnya eh, T itu titik, am itu hamba gitu, hamba membatik mungkin ya, hamba menitik gitu. Ya ternyata di literatur klasik tidak ditemukan gitu ya. Batik itu ya satu kata batik. Kita nggak ngerti dari mana apakah itu betul-betul banyak itu apa, tiknya itu apa gitu. Jadi akhirnya saya ketika mempelajari apa manuskrip ya kemudian saya mengambil kesimpulan ya tidak semua juga harus kita maknai karena apa? Simbol itu juga sifatnya arbitrer, artinya kadang-kadang ada yang muncul karena orang dulu melihat keindahan. Hanya sekedar melihat keindahan, dia tidak memberi makna yang terlalu dalam. Itu pun ada. Tidak semuanya begitu. Tidak semua ada makna yang mendalam. Biasanya kain-kain yang memiliki batik itu yang memiliki makna mendalam memang yang digunakan dalam siklus ya atau daur hidup, upacara daur hidup misalnya dari kelahiran sampai kematian. Tetapi di luar itu biasanya tidak juga terlalu mendalam pemaknaannya. Jadi sekedar melihat keindahan alam lalu diekspresikan di dalam karya seni batik. Kadang-kadang generasi kita yang memaknainya lebih dalam daripada yang dulu bisa jadi gitu. Kayak gitu. Ya itu kebanyakan begitu jadi hiperbola, Mas. Iya, dan maka kadang-kadang saya lebih agak menghindari ya kalau ditanya filosofi gitu saya ya kalau saya tahu saya katakan kalau belum tahu ya belum tahu tetapi kalau diminta misalnya menurut Anda bagaimana ya coba saya interpretasikan tapi menurut saya masalah filosofi ini sesuatu yang sangat luas lah gitu. Jadi nggak gampang, lebih lebih apa ya butuh butuh pengalaman yang harus dialami masing-masing orang.
seperti itu. Mas, karya Anda sudah pernah dipakai di keraton, Mas? Maksudnya keluarga kerabat keraton? Ada Oh, pernah wow. dipakai. Maksudnya satu orang atau satu keluarga? Dua orang. Kalau seingat saya sih 2 orang. Jogja, Mas, atau Solo? Jogja. Karena basic saya juga batik Jogja. Batik Oke. Jogja punya ciri khas juga yang cukup unik gitu. Jadi dia juga memiliki satu landasan filosofis itu tadi juga yang berbeda bisa dengan batik Solo. Kenapa dia polanya begini-begini itu juga punya landasan filosofis yang berbeda. Wow. Ya jelas kalau filosofis itu sesuatu yang memang harus dialami oleh masing-masing orang lah begitu. Koleksinya keris juga banyak, Mas? Enggak sih, enggak begitu banyak sih. Oh. Karena saya lebih punya kriteria untuk memilih gitu loh. Gitu. Lebih misalnya ada orang yang lebih senang pada bentuk yang mewah gitu. Ada lagi orang yang lebih senang pada karakteristik besi. Nah, itu nanti akan berbeda. Gitu. Antara keris, relief candi itu pernah dimasukkan ke dalam batik, Mas? Pernah ada. Jadi sebenarnya ya karya-karya seni itu semua ada hubungannya sebenarnya. Karena setiap budaya, artinya setiap masa itu, setiap era itu mereka juga akan melihat pada masa lalu. Jadi misalnya budaya yang ada sekarang, misalnya Mataram Islam, juga akan menengok atau berpijak juga dari budaya yang masa lalu sebelum Mataram Islam, misalnya dari zaman Majapahit. Jadi tetap ada mereka kesinambungannya itu tetap ada meskipun nanti ada perbedaan pemaknaan, lalu ada distorsi, ada stilisasi, ada interpretasi dan sebagainya, itu akan membuat mungkin tampilannya berbeda atau berbeda. Tapi kalau di Yogyakarta, misal motif batik itu juga diaplikasikan di dalam seni keris, seni perhiasan keris, sandangan. Jadi keris itu kan dia ada perabotnya ya. Nah, jadi perabotnya ini juga nanti akan ukir-ukirannya itu, tatahannya, reliefnya itu diambil juga dari pola batik. Itu di Jogja cukup unik juga. Jadi mereka ada satu kesinambungan juga antara batik dan seni keris misalnya, dan seni ukiran yang lain. Amazing, Mas. Thank you so much. Ini Ya, sama-sama. Terima kasih atas pengetahuannya, terima kasih atas waktunya, Mas. Iya, Saya sama-sama. cita-cita saya harus bisa beli batiknya Mas Aji nih. Iya, pokoknya mampir aja dulu lah. Nanti mampir ngetel lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Jogja ini dapurnya kesenian soalnya. Iya, dan senimannya cukup idealis lah. Seniman Jogja itu memang cukup idealis ya, punya karya-karya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mas. Selamat Ya, istirahat.